melanjutkan kajian kitab Al-Akhlaq lil Banin karangan Ustaz Umar bin Ahmad Baroja rahimahullah. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling mulia, dan kita yang mempelajarinya, membacanya pada hari ini mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Was-sidqu wal amanah fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat jujur dan amanah di dalam semua ucapan dan pekerjaannya. Hatta ishtahara baina qaumihi bila qabi Muhammadin al-Amin, sehingga beliau terkenal di antara kaumnya dengan julukan Muhammad al-Amin. Nah, ini julukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi di kalangan kaum kafir Quraisy. Jadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau sudah dijuluki Muhammad al-Amin. Apa artinya Muhammad al-Amin? Muhammad yang amanah. Itu dijuluki oleh kaumnya, kaum kafir Quraisy. Kaumnya Nabi Muhammad itu namanya kaum kafir Quraisy. Dan mereka yang memerangi beliau ketika mereka sudah diangkat menjadi nabi. Dan beliau dijuluki Muhammad al-Amin. Kenapa beliau dijuluki Muhammad al-Amin? Muhammad yang amanah, karena saking jujurnya yang namanya Rasulullah SAW. Seperti yang sudah saya ceritakan, beliau mempersatukan bangsa ketika peletakan batu Hajar Aswad. Di sanalah beliau terkenal sebagai Muhammad al-Amin, Muhammad yang sangat amanah. Wa kana syadidal khawfi minallahi ta'ala, dan beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut. Padahal kita masuk surga. Padahal Nabi Muhammad SAW itu wah jelas-jelas ya daging mungkin taman neraka Nabi Muhammad. Wah jelas-jelas ginda tama surga lagu santer takut dah oleh Allah Subhanahu wa taala. Santer takut dah siksa. Santer takut dah beliau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas yang namanya nabi pasti masuk surga, enggak mungkin seorang nabi masuk neraka. Lagu santer takut dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun itaja ya na keruan tama surga, ndara takut dah timpa Allah. Ya na keruan apakah kita tama surga, apakah kita tama neraka? Takutan darah timpa Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang jelas masih statusnya apakah neraka andeng atau surga. Nih nabi nih, wah jelas dia akan masuk surga, lagu santer takut timpa Allah Subhanahu wa taala. Katsirul haya, dan sangat pemalu yang namanya Nabi Muhammad SAW. Pemalu dalam hal-hal yang jelek. Pelila. Nah, ya ada semel gawe yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa. Ilaka, pemalu yang namanya Rasulullah SAW. Pemalu itu bagus. Sifat pemalu di dalam diri kalian itu bagus. Tapi jangan malu ketika mengerjakan kebaikan. Lamun malu akan mengerjakan kebaikan jelek nono. Aku semel lalu ngaji. Ara ara ianu misalnya. Inget tuh tono aku semel kita le iya. Ara santriwati tono aku semel ngaji. Berarti malumu itu sudah jelek. Malu itu bagus. Tajari dengan pemalu bagus. Dari dengan pemalu bagus. Tapi jangan malu pas kebaikan. Lamun lalam kebaikan dengan naila aja, ya bagus nono maluna. Ya bagus. Malu joget-joget, malu bertiktok, malu pasang foto di Facebook, malu videokan dirinya joget-joget.
Itu namanya malu yang bagus. Nono malu dengan tetu-tetu pemalu bagus. Lagu ndara ila na joget-joget genjelu anu ja, jelu kamera joget-joget. Apalagi disebar luaskan ke media sosial, ke Facebook, ke WhatsApp, berarti udah malunya ndak ada. Maluna no kurang dengan ingat ono. Nene ja iya, bilang jelu na TikTok joget-joget. Mending na pantole aja, ya na kumbe-kumbe. Na ja sebar ngembyang dengan mantu ya. Ngembyangna dengan mantu. Lingkak tubuhnya. Lekuk tubuhnya. Demen yang kita kita dengan mantu ya. Nah joget-joget. Nah itu rasa malumu berarti sudah hilang setengahnya kalau seperti itu. Itulah malu yang baik. Lamun taila ngetu-ngetu bagus nono. Lamun taila dalam kebaikan ya tidak bagus. Ila lalu masjid, aku semel di masjid. Kumbena jerawatku misalnya. Luina jerawatku aku semel di masjid. Nah, salah sudah itu. Ya aku sempel di masjid, kumbena langena kelambing gue aku semel. Salah. Kalau seperti itu malumu. Kalau malu dalam kebaikan salah. Nah, ini Rasulullah SAW sangat pemalu. Azimah syafaqah, sangat penyayang. Warrahmah, sangat pengasih dan penyayang yang namanya Nabi itu. La yu'zi insanan wala hayawanan. Beliau tidak pernah menyakiti manusia bahkan hewan. Hewan ada wah nyakitin ya, apalagi manusia. Hewan lamun ita jakan ya, arak tedes munang liwat-liwat julunta ngeti jeltik semati. Kalau Rasulullah SAW disayangi hewan. Manusia disayangi, hewan disayangi. Ya nakanggo kan dia seliwat ginjuluna semate. Jangan. Kecuali kalau dia mengganggu kita baru kita boleh membunuhnya. Lamun dia ganggu kita jadi nakanggo tapi mati ya hewan harus kita sayangi seperti Rasulullah SAW. Paham ini? Tidak boleh membunuh hewan kalau dia tidak menyakiti kita. Hanya satu yang boleh dibunuh hewan. Apa itu? Cicak. Nah, kenapa cicak itu boleh dibunuh? Karena dulu dia apa? Ketika dibakar Nabi Ibrahim, dia kenapa? Apa? Dia membesarkan apinya, dia berdoa agar api itu besar. Makanya boleh dia dibunuh, kata ulama boleh dibunuh cicak. Kalau selain itu tidak boleh, kecuali kalau dia mengganggu kita, baru kita boleh bunuh. Semut-semut, gila kak judul naik semati ya no. Kecuali kalau dia mengganggu kita, baru boleh kita bunuh. Nah, begitu Rasulullah SAW. Ya dawah nyakitin manusia dan hewan. Hewan ya dawah nyakitinnya. Disayangi hewannya. Bahkan dibuatkan nama hewan-hewannya. Sanara jarnda nompiang darn. Jarnda itu salah satu tanda cintanya kepada binatang. Nah, biasakan dengan laija apa yang kaduna leka. Onta kan? Jarn. Dibuatkan nama mereka itu loh. Begitu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi muntah berdua sampi balik, amanah berdua sampi, piang yarn sampino, akhirnya senang dan panggil dia dengan namanya. Holil, misal panggil dia. Nah, panggil dia dengan namanya. Senang dia binatang itu dipanggil dengan namanya dan dia akan isah kepada kita. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Buatkan hewan-hewan peliharaan kita itu nama dan panggil dia dengan namanya. Nah, sayangi dia. Jangan sampai tidak diempan. Berdua manuk kadang-kadang yang ngempan ya manuk nala ilah. Itu yang membuat kamu didoakan sama ayam itu biar kamu disiksa nanti. Muntah ngempan manuk, empan ya, muntah nganya manuk. Jangan dibiarkan kelaparan ayamnya. Lebih baik jangan nganyam. Lebih baik jangan nganyam ayam, nganyam kambing kalau tidak dikasih makan. Lebih baik dibiarkan.
Jangan nganyam. Kalau kamu nganyam apa misalnya empan ya, nah bagus, sayangi dia, buatkan nama. Kayak Rasulullah SAW. Wa yarhamul fuqara wal masakin, dan beliau sangat cinta kepada fakir miskin. Wa yatasaddaqu alaihim katsira, dan beliau mensedekahkan hartanya kepada mereka fakir miskin. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi munarak dengan miskin dari Nabi, disedekahkan hartanya kepada mereka fakir miskin. Wa yujibuhum idza da'ahu, dan Rasulullah SAW menjawab permohonan permintaan mereka orang-orang miskin. Ya nangka, ya namara pemimpin zaman sekarang. Kalau pemimpin zaman sekarang sedikit yang memperhatikan rakyat miskin. Pas dengan miskin apa memohon aja, berlaku aja. Pas dengan kesugi aja becat, dua jawab. Kalau Rasulullah SAW orang miskin didahulukan. Ai miskin dulu, iya jawab. Iya jawab permohonannya. Iya layanin dulu. Kalau Rasulullah SAW, siapa yang miskin itu yang dilayani duluan. Kalau sekarang enggak, ayo bude kepeng, ayo saya layani. Begitu zaman sekarang aja. Ayo berdua kepeng, ayo lian kepengna, itu yang kami layani. Begitu sebagian pemimpin kita sekarang. Bayak gulu ma'ahum, bahkan Rasulullah SAW makan bersama mereka, orang miskin. Seorang pemimpin negara, Rasulullah milih dan mangan kanca dengan miskin, bebarang mangan. Begibung, ya ada cuek kah? Aduh, biar miskin aja, nok langan mangan. Nih kami langan kaman. Makanya kalau kalian nanti belajar misalnya di Yaman misalnya, kalian akan temukan syekh-syekh kita itu begibung kanca kita, saya pendangan. Nggak ada makan kayak di sini pakai piring masing-masing. Kalau di sana kita makan begibung adu pendangan. Bahkan teman kita begibung itu syekh kita. Guru ndak kan kita begibung mangan. Nah, mereka tidak dikhususkan kalau di sana. Apa artinya? Mereka biasa makan sama muridnya, tapi tidak mengurangi kehormatan seorang murid kepada gurunya. Begitu juga Rasulullah SAW. Jadi beliau makan sama orang-orang miskin itu biasa nggak tuh? Ya ada menganggap diri lebih besar daripada mereka orang-orang miskin itu. Mangan bareng. Wa yazuru mardahum, dan beliau menjenguk orang-orang yang sakit, orang-orang miskin yang sakit itu, menjenguk dengan sakit. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian punya keluarga, punya tetangga, dia sedang sakit, jenguk dia. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Munara keluarga anda sakit, tetangga anda sakit, jenguk dia. Ini tuh timpak balina, walaupun ya dengan tiang ya apa-apa, mereka sudah merasa senang. Dan itu akhlaknya Rasulullah SAW. Kan sudah saya ceritakan kan dengan kafir ikirang nujin Nabi tiba-tiba sakit dijenguk Nabi Muhammad SAW. Nih dengan kafir nih nujin malik Nabi. Seharusnya Nabi ketek dan tidak mau menjenguk dia. Tapi apa akhlaknya Rasulullah SAW? Dijenguk dia orang kafir tersebut. Innujin ida bilang jelono. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wa kana akraman nas, dan beliau memuliakan dan beliau manusia yang paling mulia. La yaruddu man talaba minhu syai'an, beliau tidak pernah menolak kalau ada orang yang meminta sesuatu. Lamun naraja ngambeang dari Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, melihatku demen ku kita jubah pe ya Rasulullah. Melihatku kita demen ku kita jubah pe Rasulullah, bagus lakuna jubah dari sahabatnya, songel sahabatnya. Aparna indar ilakna kang atuh. Akhirna laku dah. Jubah Rasulullah sahabatnya ngembeang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jubah dah. Jadi beliau tidak pernah menolak kalau ada yang meminta. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai tahu ngeduh marah Nabi Muhammad. Itu aja sulit. Ilang-ilangnya ngembeang tabatur dah. Nih.
anu ngiling-ngilingnya nih. Ngiling-ngilingnya bagus-bagus ya kadungku. Hah? Kekanan-kekanan nak kanggo anjak ngembang batur. Yang bagus-bagus ya imai-imai ya terbuang dalam lemari. Kalau sudah seperti itu akhlak kita seperti Rasulullah SAW luar biasa. Wa idza lam yajid indahu ma yu'tihi wa'adahu bi'i'ta'ihi bi waqtin akhar. Lamun nandara gindambang ya dengan ni lagu no janjin daya gendang ambang ya laun munara no. Harap dengan lagu misalnya, ya Rasulullah melihatku ngetimpe, ku lagu ka, misal nandara, ya ada berdua Nabi, janjin daya, insya Allah ndak, jema munara kumbang ipe, getuk dah, janjin dah dengan nono, halaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'ahu rajulun zata yaumin, datang suatu ketika, harap dengannya timpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'alahu, meminta kepadanya. Fa'atahu gonaman. Beliau memberikannya, Rasulullah memberikannya gonaman, kambing. Saddat ma baina jabalain. Faraja ila qaumihi. Kemudian orang ini kembali kepada kaumnya wa qala aslimu wahai kaumku pada tama Islam. Bukan. Dengan ngembyang da bembeli Nabi Bruno. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an mal la yakhshal faqah. Sesungguhnya Nabi Muhammad memberikan bantuan kepada orang yang takut miskin. Dengan kafir nih, laku timpa Nabi. Wahai Muhammad, kula aku sedekah pe nuka. Apa? Duka Nabi Muhammad. Oh, ambil kambingku semuanya. Ngembeng laku anda bembek Nabi Muhammad SAW. Bembek ngonang dan ngembeng anda dengan kafir ini. Akhirnya senang dengan kafir ini. Ule timpa masyarakatnya. Woi masyarakatku, pecat pada tama Islam. Sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah orang yang pemurah. Maka akhlaknya Rasulullah SAW. Karena akhlaknya lah banyak orang yang masuk Islam. Kalau bukan karena akhlaknya Nabi, jak sekat gina tama Islam dengan lagu yang dilihat apa orang? Akhlaknya Rasulullah SAW yang pun lalui tama Islam. Bukan hanya dengan peperangan no ampun da perang Nabi dengan merangin nida. Dengan kafirnya merangin nida dari ida jari julu merangin dengan kafir. Oi, dengan kafir no, cat peranginnya. Bukan seperti itu Rasulullah. Orang kafir itu yang memerangi Rasulullah, baru Rasulullah memerangi mereka. Kalau bukan karena akhlaknya Rasulullah SAW, kedi dengan kita Islam. Tapi apa yang dilihat dari Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya lamun tak berakhlak, lui dengan milu timpa ita. Jemaah ni lamun na ulik-ulik ni. Kita na santri dan santriwati rumah tahfiz, daulah ummah berakhlak bagus li dengan lui dengan gin kete. Kenapa? Akhlak kalian bagus. Akhlaknya bagus yang dilihat orang. Akhlak itu yang kurang pada zaman ini. Lui dengan pentra zaman ini. Lui dengan hebat. Lagu apa? Sedikit sekali orang yang hebat tapi berakhlak. Luwih penghafal Quran. Kalian lihat di YouTube berapa banyak penghafal Al-Quran. Tapi penghafal Al-Quran yang berakhlak itulah yang sedikit sekali pada zaman ini. Sekedar ngapal Al-Quran doang. Lagu yang sesuai akhlaknya kanca Al-Quran tersebut. Itu yang tidak ada pada zaman ini. Dan kita rumah tahfiz daulah ummah itu yang harus kita junjung tinggi. Nah sesuai akhlak dah kanca apa yang ngapal dah akhlak Al-Quran. Jangan sekedar ngapal ya lui dengan tahu ngapal. Lagu belum tentu yang hafal itu berakhlak, beradab. Adab itu yang utama. Adab, akhlak itu yang pertama, baru yang lainnya. Insya Allah lamun bagus akhlak saja, insya Allah itulah jalan dakwah kita. Percuma juga. Dan jadi aib penghafal 20 juz, penghafal 30 juz, tapi joget-joget di depan kamera. Lalu lucu ruanya. Joget-joget bertiktok di depan kamera, disebar di media sosial. Masa begitu seorang penghafal Quran? Cocok ya ngapal Quran, lagu joget-joget depan kamera
dan sebarkan. Muni anak sebar ya anak kumbe-kumbe. Kalau ndak kamu sebar ndak apa-apa. Tapi tempat salahnya kita itu, kita sebar dia joget-jogetnya kita itu ke media sosial. Akhirnya ditonton oleh semua orang. Ayo nenek, hafiz 20 juz, mena sekolah, rumah tahfiz daulah ummah waringin. Rusak sudah nama sekolah. Makanya akhlak yang paling penting saat ini. Bukan hanya Al-Quran itu saja. Menghafal penting. Tapi yang paling lebih penting adalah akhlak. Makanya kita pelajari kitab akhlak ini. Biar akhlak kalian itu bagus. Nah, sampai di sini kajian kitab-kitab pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kajian kita pada siang hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.